mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini belum saya sampaikan dalam majelis ini, saya sampaikan hari ini, yaitu tentang tutorial. Saya ulang, tutorial. Tutorial itu bahasa kampung saya, Mak. Bahasa sederhananya adalah cara menjamak qashar dalam sholat kalau kita berada dalam perjalanan. Misalnya kita mau pulang kampung, mau balik kampung, kita kan dianjurkan menjamak sholat kita atau menyatukan sholat kita. Kita mulai belajar ibu-ibu ya. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jamak qashar dalam sholat. Apa itu jamak? Jamak adalah mengumpulkan sholat. Jamaah berarti orang-orang yang berkumpul. Majmu' berarti kumpulan. Berarti jamak adalah mengumpulkan sholat. Oke? Berarti digabung sholatnya, Bu. Apa yang bisa dikumpulkan sholatnya? Zuhur dan asar bisa dikumpulkan, bisa dijamak. Maghrib dan isya bisa dikumpulkan, bisa dijamak. Zuhur dan asar kalau dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir. Maghrib dan isya dikumpulkan, dikerjakan di waktu maghrib namanya jamak takdim. Dikerjakan di waktu isya namanya jamak takhir. Saya pelan-pelan. Jamak berarti mengumpulkan sholat. Berarti rakaatnya normal 4. Tapi ada lagi qashar. Qashar itu memendekkan sholat. Rakaatnya diubah menjadi 2. Apa maksudnya? Kalau jamak sekedar mengumpulkan. Kalau jamak qashar berarti mengumpulkan dan memendekkan. Oke, coba jamak qashar berarti dikumpulkan dan dipendekkan sholat itu. Nah, ini kata kuncinya. Nanti sebelum kita belajar, ibu harus tahu kata kuncinya. Jamak qashar, sebut semuanya. Lagi, lebih kuat lagi. Itu harus ingat, itu kata kuncinya. Karena nanti kita mau belajar niatnya. Ustazah, kalau saya dalam perjalanan lebih bagus sholat biasa atau jamak? Lebih bagus jamak, karena mengambil keringanan Allah. Mana lebih bagus, jamak qashar, jamak atau jamak qashar? Lebih bagus jamak qashar, karena lebih pendek, lebih bagus, lebih ringan, lebih mantap. Berarti kita mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ulang lagi kata kuncinya apa? Jamak qashar. Oke? Kita letakkan dulu kata kunci itu. Kita belajar dulu syarat-syarat jamak. Oke? Oke, supaya kita lebih paham lagi, kita dengar 2 kali, 3 kali, 10 kali. Kita bahas syaratnya. Yang pertama, orang yang boleh melakukan jamak qashar adalah orang yang melakukan perjalanan minimal 80 km.
sebagian mengatakan 85 km. Jadi nggak bisa dari sini ke Ramayana ibu jamak, tuh nggak bisa tuh. Dari sini ke Mall SKA ibu jamak, ke Koi-Koi ibu jamak, nggak bisa tuh. Oke? Nah, jadi minimal perjalanan harus 80 atau 85 kilometer. Untuk memberikan keringanan kepada kita. Yang kedua, yang diukur dalam jamak itu adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Saya ulang, yang diukur adalah jarak, bukan waktu. Contoh, misalnya ibu mau ke Jakarta, jaraknya 1200 km dari sini ke Jakarta. Tetapi waktu tempuhnya cuman 1 jam 20 menit. Jaraknya 1200. Berangkat ibu jam setengah 12 dari sini sampai ke Jakarta jam 1 siang. Pertanyaan saya, boleh jamak nggak? Boleh nggak? Naik pesawat loh. Boleh? Boleh. Karena yang dihitung itu jarak, bukan waktu. Contoh lagi, dari sini ke Bangkinang itu cuma 60 atau 66 km. Pura-puranya dari Pekanbaru ke Bangkinang ibu terkena macet. Berangkat ibu jam 11 pagi karena ada acara macam-macam, macet. Zuhur ibu ndak berhenti, asar lewat, macet, kiri kanan hutan, mau berhenti nggak ada tempat. Boleh jamak? Boleh jamak? Buset serak. Boleh? Kan macet. Jawabannya adalah tidak boleh. Karena yang dihitung dalam jamak adalah jarak, bukan waktu. Walaupun seharian kita di jalan, tapi jarak yang kita tempuh tak sampai 85 km, maka kita tidak boleh jamak. Terus caranya gimana? Caranya adalah kita senantiasa untuk berhenti di jalan, cari musola atau masjid untuk sholat pada waktunya. Atau nggak bisa berhenti di jalan, ibu boleh berhenti sejenak untuk sholat di atas mobil. Dan ibu bertayamum. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil, lillahi ta'ala. Coba semuanya, sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil, lillahi ta'ala. Angkat tangannya. Kok Allahu Akbar? Tayamum masih Allahu Akbar. Tayamum Allahu Akbar. Angkat tangannya. Tempelkan ke sejadah, tempelkan ke kursi mobil, ke kaca mobil, pura-puranya ke lantai. Itu pura-puranya jok mobil. Tempelkan. Oke. Kemudian jatuhkan. Kemudian basuh mukanya. Oke, ambil lagi tangannya. Jatuhkan lagi. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri, letakkan di punggung kanan. Terus ke bawah tayamum, tangan sampai ke siku, muter ke perut tangan. Ujungnya jempol. Ujungnya jangan gini, Mak. Ujungnya gini. Karena di sini ada debu untuk tangan kiri nanti. Paham? Ulang lagi. Dari ujung tangan terus ke siku sampai ke sini, ujungnya jempol. Gitu. Bukan gini. Ujungnya gini. Paham enggak? Kan ini nanti untuk tangan kanan. Tangan kiri lagi tayamum. Sampai ke siku,
putar berakhir ke jempol. Ujungnya harus jempol. Dah. Tayamumlah. Sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Tayamum gitu aja. Tayamum nggak pakai gumur-gumur. Nah, sholat di mobil, ustazah, yang penting sholat di mobil itu adalah kerudungnya sampai ke dada, sepergelangan telapak tangan nampak, nggak masalah. Sholat pakai gamis nggak ada masalah. Kalau pakai celana nggak boleh. Ambil kain sarung, tutupkan ke pahanya. Sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Takbirnya seperti ini kalau duduk, rukuknya lebih rendah sedikit daripada duduk, sujudnya lebih rendah lagi dibanding rukuk. Sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Persis kayak sholat dalam keadaan duduk. Kayak orang sholat duduk, itulah sholat di mobil. Karena dari sini ke Bangkinang tidak boleh jamak. Oke? Kita lanjut. Yang pertama, minimal orang yang boleh melakukan jamak qasar adalah orang yang dalam perjalanan minimal 85 kilo. Orang pesta nggak boleh jamak. Ustazah, sasak kan tinggi ustazah. Bedak tebal. Cemana saya mau sholat? Saya jamak aja lah, nggak boleh. Makanya kalau ibu jadi pengantin, masih jadi pengantin, dah ada wajahnya lagi Masa kalau ibu punya menantu, itu turunkan pengantin itu saat azan zuhur. Sholat dia dulu, baru dia turun. Nanti ganti bajunya saat azan asar. Sholat dia dulu, baru dia turun. Jangan turun pengantin jam 11 udah pasti nggak sholat zuhur. Ganti baju jam 3 udah pasti dia nggak sholat asar. Yang boleh jamak hanya orang dalam perjalanan. Pesta nggak boleh jamak. Sakit boleh jamak nggak? Sakit boleh jamak nggak? Nggak bisa. Karena orang sakit itu keringanannya lain lagi. Orang sakit itu sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Oke? Yang kedua, yang diukur dalam jamak adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Yang ketiga, kita lanjut. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, berapa lama jamak ini boleh diambil? Misalnya dari sini, sebelum kita masuk tata cara jamak, dari sini ibu mau ke Bukit Tinggi. Nah, ibu-ibu, kalau ibu mau pergi ke Bukit Tinggi dan jelas kapan pulangnya, maka ibu boleh jamak itu hanya di perjalanan aja. Tapi kalau ibu nggak tahu kapan pulangnya, boleh ibu jamak selama dalam perjalanan. Tapi kalau tahu kapan pulangnya, boleh jamak selama maksimal 7 hari. Paham atau bingung? Bingung? Coba jawab ya. Kebingung nggak apa-apa. Coba pura-pura jawab kak. Kakak mau kemana kak? Bukit Tinggi. Saya tanya ya. Jawab aja, terserah kakak aja. Kakak berapa lama ke Bukit Tinggi kak rencananya kak? Seminggu. Berarti kakak sudah tahu kakak di Bukit Tinggi itu seminggu. Paham ya? Kalau beliau tahu rencana kapan pulangnya, maka beliau boleh menggunakan jamak selama 7 hari. Paling banyak di antara perbedaan ulama madhab. Coba kakak kapan pulang bilang nggak tahu ya. Kakak mau kemana kak? Bukit Tinggi lagi, boleh kak? Kapan rencana balik kak? Anda tahu dah, pergi aja lah dulu. Maka orang yang kedua, cara yang kedua tadi hanya boleh jamak dalam perjalanan saja. Sampai Bukit Tinggi tidak boleh lagi kakak jamak. Karena orang pertama termasuk musafir, dia pergi dan diniatkan untuk kembali seperti, dan yang kedua dia termasuk mukim, dia pergi tak tahu kapan pulangnya. Paham atau bingung? Kalau nggak jelas kapan pulangnya, maka ibu hanya boleh jamak selama perjalanan saja. Setelah itu tidak bisa lagi. Nggak bisa lagi.
Maka kalau ibu liburan tentu boleh jamak maksimal 7 hari. Oke? Ragu? Bingung? Satu orang lagi saya tanya, Bu, ibu mau kemana Bu? Pura-pura aja Bu. Ibu mau kemana? Medan. Berapa lama rencananya ibu di Medan Bu? 5 hari. Tahu loh beliau kapan rencana pulang? Kalau diniatkan pergi untuk kembali, maka beliau boleh pakai jamak paling banyak 7 hari. Berarti karena 5 hari di sana boleh pakai jamak. Oke? Coba ibu jawab enggak tahu ya. Ibu mau kemana Bu? Medan Tarui boleh. Oke. Boleh Bu. Enggak apa-apa Bu ke Medan Bu. Malaysia pula ya. Berapa lama Bu ke Malaysia? Malaysia. Oke, enggak tahu, belum tahulah. Pergi aja lah dulu. Kapan-kapan nanti kalau udah selesai urusan aku pulang. Maka dalam kondisi seperti itu, ibu hanya boleh jamak selama dalam perjalanan aja. Paham? Lah, jangan terbalik-balik ya. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jika ibu melakukan jamak qashar dalam sholat, jika dalam kondisi seperti ini Bu, ibu misalnya mau ke Bukit Tinggi, Bukit Tinggi lagi ya kan, ustazah orang Bukit Tinggi soalnya. Misalnya ibu mau ke Bukit Tinggi nih, berangkat jam 11 rencananya. Tapi tahu-tahu ibu bilang sama suaminya, "Bang, kita tunggu azan zuhur dulu Bang. Sholat aja dulu kita di rumah Bang. Nanti asar kita kerjakan di waktu zuhur Bang. Selesai asar kita di rumah, nanti asar kita nggak perlu sholat lagi Bang. Jadi kita jamak sholat asar kita di waktu zuhur. Boleh? Di rumah dilakukan boleh? Boleh? Belum berangkat lagi, boleh? Hanya satu ulama madhab yang bilang boleh. Ya, selebihnya bilang usahakan keluar dulu. Karena musafir itu adalah yakhruj. Dia keluar dulu. Jadi caranya keluar aja lah jam 11 itu, nanti jamak takhir aja di waktu asar. Atau jam 1 siang isoma, jamak takdim di waktu siang, tapi jangan di rumah dulu. Tapi keluar rumah dulu. Paham? Paham. Yuk kita belajar tata cara jamak qashar dalam sholat. Jamak tadi artinya adalah mengumpulkan sholat. Qashar adalah memendekkan sholat. Berarti jamak qashar adalah mengumpulkan dan memendekkan sholat. Karena lebih baik jamak qashar dibanding jamak. Kalau jamak sekedar dikumpulkan rakaatnya 4-4. Kalau jamak qashar dikumpulkan dan dipendekkan. Karena qashar itu artinya memendekkan sholat. Jamak qashar berarti dikumpulkan dan dipendekkan sholat itu. Apa yang boleh dijamak? Jika perjalanan ibu minimal 80 km, yang boleh dijamak hanya 4 jenis sholat: zuhur dan asar, maghrib dan isya. Yuk kita ambil contoh. Jawab dulu. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qashar. Lagi? Jamak qashar. Coba jawab. Zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur. Takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Oke. Zuhur asar di waktu asar. Takdim atau takhir? Takdim atau takhir? Takhir. Berarti jamak qashar takdim atau jamak qashar takhir. Kata kuncinya apa tadi? Jamak qashar. Yuk kita pura-pura. Kita berangkat jam 10 pagi menuju Tembilahan. Jangan tinggi lagi. Menuju Tembilahan.
Lalu jam 1 siang suaminya berhenti, supirnya berhenti, isoma, istirahat, sholat, makan. Lalu ibu berpikir, kita kerjakan aja lah sholat asar kita nih sekarang nih di waktu zuhur nih, kita jamak aja ke zuhur supaya nanti asar kita nggak sholat lagi. Boleh? Zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur. Tadi takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti jamak qasar takdim, gitu kan? Jadi intinya jamak qasar. Takdim atau takhir tergantung ibu ngerjakan kapan. Berarti gimana niatnya? Niatnya gini, sengaja aku sholat jamak qasar takdim. Gampang kan? Sebutkan nama sholatnya, zuhur asar lillahi ta'ala. Perlu nggak disebutkan 2 rakaat? Sebenarnya tidak perlu karena udah qasar tuh tandanya 2-2. Allahu Akbar. Sholat zuhur 2 rakaat, salam kanan, salam kiri, tegak. Boleh niat lagi yang sama, boleh tidak, tegak. Allahu Akbar. Sholat yang pertama 2 rakaat, sholat apa? Zuhur. Yang kedua adalah sholat apa? Asar. Salam kanan, salam kiri, langsung tegak. Antara zuhur dengan asar jangan banyak cerita, diem, batal nanti jamaknya. Jamak itu ndak boleh dipisah. Ini ndak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Woi, jamak yuk. Jamak yuk. Wah, nggak boleh. Kalau zikir antara zuhur dan asar boleh nggak? Boleh, tapi saya nggak anjurkan. Selesaikan aja dulu. Setelah itu baru boleh zikir dan doa. Oke? Yuk, pasang niatnya. Zuhur asar di waktu zuhur. Bentar. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Kalau di waktu zuhur takdim atau takhir? Takdim. Berarti niatnya yuk sama-sama. Sengaja aku sholat jamak qasar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat zuhur 2 rakaat, salam kanan kiri, Allahu Akbar. Itu sholat asar 2 rakaat. Tak niat boleh, pakai niat yang sama boleh. Gampang, intinya jamak qasar. Zuhur dan asar takdim atau takhir terserah ibu di mana mau ibu kerjakan. Sampai sini paham? Yuk kita lanjut. Pura-puranya lagi kita ketembilahan juga dengan kasus yang sama. Jam 10 naik mobil, jam 1 siang sakit perut. Saya ndak usahlah sholat zuhur, pusing kepala. Nanti ajalah zuhurnya saya kerjakan di waktu asar, karena ndak enak badan. Nanti aja zuhurnya saya kerjakan di waktu asar. Oke, tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Zuhur asar dikerjakan di waktu asar. Takdim atau takhir? Takhir. Berarti jamak qasar takhir. Salat apa? Asar dan zuhur. Berarti niatnya sengaja aku salat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Salatlah 2 rakaat asar, salam kanan, salam kiri, langsung tegak Allahu Akbar. Langsung salat zuhur 2 rakaat. Yuk zuhur asar di waktu asar niatnya. Sengaja aku salat jamak qasar takhir asar zuhur lillahi ta'ala. Tidak perlu sebutkan rakaat karena qasar itu udah 2 rakaat. Kalau ibu hilangkan kata-kata qasarnya, misalnya sengaja aku jamak takhir, kata-kata qasarnya hilang, maka dia jadi 4-4. Iya dong, kan qasar itu dipendekkan. Kita kan belajar paling pendek ini. Yang salah itu adalah sengaja aku sholat jamak takhir asar zuhur lillahi ta'ala, lalu dia kerjakan 2. Salah, tidak sah.
Atau sengaja aku solat jamak, qasar, takhir, asar, zuhur lillahi ta'ala. Dia kerjakan 4-4, salah. Pokoknya kalau mau qasar dua-dua, hilangkan kata-kata qasornya jadinya 4-4. Paham atau bingung? Paham, mantap. Intinya jamak qasar, takdim atau takhir terserah di mana posisi. Setelah itu sebutkan nama solatnya. Oke? Yuk kita jalan-jalan lagi. Kita belajar maghrib dan isya lagi. Pura-puranya jam 3 siang kita pergi ke Padang. Jalan-jalan. Oke? Lalu di waktu maghrib berhentilah supirnya. Kita kerjakan aja lah yuk. Berhenti nih sholat maghrib. Isya kita di waktu maghrib. Supaya nanti tidak perlu lagi sholat isya kita Jadi isya kita kerjakan di waktu maghrib. Boleh? Maghrib isya dikerjakan di waktu maghrib, takdim atau takhir? Takdim. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti sengaja aku sholat jamak qasar, takdim, maghrib, isya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat apa duluan? Maghrib. Berapa rakaat? 3. Maghrib tidak bisa dipangkas jadi 2. Kalau jadi 2 genap dia. Sementara maghrib itu sholat ganjil. Kalau dijadikan 1,5 tegak pula berhentinya. Ya kan? Jadi tetap 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Langsung tegak. Salat apa yang kedua? Isya. Berapa rakaat? 2. Yuk. Maghrib isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Aku salat jamak qasar, takdim, maghrib, isya lillahi ta'ala. Maghrib 3, setelah salam langsung isya 2. Karena niatnya qasar, kecuali jamak baru 4 rakaat. Kita kan belajarnya jamak qasar, jadi 2. Kalau jamak doang baru 4. Jangan terbalik-balik ya. Oke. Terus di waktu maghrib kita dari Pekanbaru menuju Padang. Tahu rupanya maghrib sakit perut. Ndak usahlah saya sholat maghrib. Nanti maghribnya saya kerjakan di waktu isya aja lah. Supaya saya itu lebih tenang lah. Boleh? Boleh. Maghrib isya dikerjakan di waktu isya. Takdim atau takhir? Takhir. Tadi kata kuncinya apa? Jamak qasar. Berarti niatnya 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qasar, takhir, isya, maghrib lillahi ta'ala. Itu saya kasih niat yang paling gampang. Kalau mau sengaja aku sholat jamak qasar, takhir, isya, maghrib menghadap kiblat lillahi ta'ala. Ya, atau wajib atasku lillahi ta'ala, bisa. Oke, isya 2 rakaat, salam kanan, salam kiri, langsung maghrib berapa rakaat? 3. Segampang itu. Apa ya Ustazah, jamak qasar tapu-apu, ndak pakai bahasa Indonesia aja lah. Sengaja aku ya Allah, ku gabungkan solat ni ya Allah, dan ku pendekkan pula ya Allah, ku kerjakan di waktu isya. Apa ya kali bahasa Minang ya lah. Sengaja ambo ya Allah, ambo gabungan solat ko ya Allah, ambo karek lo ya Allah. Itu gampang. Jamak qasar takhir, jamak qasar takdim. Segampang itu aja. Sebutkan nama solatnya. Oke? Paham nih? Kalau paham coba jawab soal saya. Maghrib, isya, maghrib, betul. Zuhur, asar di waktu asar. 1, ya niatnya. 1, 2, 3. Sholat jamak qasar, takhir,
asar, zuhur. Serak. Oke, siap ya. Ibu lurus ke kanan, yang bagian kanan ya. Maghrib, isya di waktu maghrib. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qashar takdim. Takdimnya jangan lupa, takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Ibu lurus ke kiri. Zuhur, asar di waktu zuhur. 1, 2, 3. Sengaja aku sholat jamak qashar takdim zuhur asar lillahi ta'ala. Nah, nanti ada kawannya mencatat, minta catatannya. Jangan pas setelah ini pergi liburan, apa niatnya patang yo, ujung-ujungnya sholat biasa lah. Ya kan? Jadi begini, banyak orang yang nggak paham, dia memaksakan sholat di 5 waktu kalau dalam perjalanan, ujung-ujungnya zuhur jam 3, asar jam 6, padahal bisa jamak. Keringanan dari Allah diambil. Oke? Kalau sholatnya berjamaah, iya, misalnya kita jalan-jalan nih, saya jadi imam, saya tinggal tambah, misalnya zuhur asar di waktu zuhur, sengaja aku jamak qashar takdim zuhur asar di waktu zuhur, imaman, saya sebagai iman lillahi ta'ala. Kalau ibu tambah dengan makmuman lillahi ta'ala. Terus antara sholat satu dengan sholat lain, kalau batal wuduknya, apakah ambil wuduk lagi? Jelas. Makanya selesaikan aja dulu, baru zikir dan doa. Oke? Gitu caranya. Kalau kita orang berilmu, kemana-mana, jarak perjalanan 85, pakailah jamak. Kalau kita bertahan di sholat 5 waktu, biasanya orang itu nggak paham bahwa sebenarnya jamak itu jauh lebih baik karena dia keringanan. Apalagi jamak qashar itu jauh lebih baik karena dia keringanan. Saya tidak mau saja. Kenapa? Ada masjid kok di mana-mana, ada musola kok di mana-mana, ada kok kita pakai mobil pribadi kok. Nggak boleh kayak gitu. Karena sejatinya jamak itu bagian dari syariat dan keringanan. Saya tidak mau, pokoknya saya mau sholat tepat waktu aja, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kita berikan pemahaman jamak diambil. Oke? Ada yang ragu? Mantap, paham semua, tinggal jalan-jalan lagi. Ya silakan. Saat kita pulang, kan jamak lagi nih, jamak qashar. Apa sudah sampai di rumah misalnya nih, bisa baru kita sampai di rumah. Jadi dalam perjalanan sampai dalam itu saja di rumah, tapi kita jamak qashar, bisa nggak? Ustazah, dalam perjalanan balik ke rumah gitu, lalu kemudian kita dari Bukit Tinggi pura-puranya jam 5 sore gitu, atau kita udah asar di sana gitu, maghribnya kita lewat gitu ya, lalu kemudian nyampe di rumah aja lah, baru kita jamak maghrib dengan isya. Ada baiknya dilakukan sebelum sampai rumah dalam status musafir dalam perjalanan. Tapi masih di area teruskan baru. Boleh, udah boleh, masih boleh. Masih boleh kan? Ada juga waktu itu masih agak ragu. Ya. Artinya kalau sudah masuk pekan baru dan tidak duduk di tempat kita, Ya. itu tidak bisa lagi. Bisa selagi nggak sampai rumah kita. Tapi hanya bisa jamak, tapi tidak bisa dikosong. Bisa selagi tidak sampai rumah kita. Tidak sampai rumah. Kalau sampai rumah baru tidak boleh. Iya, jadi batasnya rumah, bukan perbatasan. Perbatasan Pekanbaru Sumbar. Bukan itu. Tapi yang penting belum sampai rumah. Oke? Clear ya. Semoga bermanfaat, Bu. Silakan jalan-jalan dan melakukan jamak. Kita jadi mudah kalau kita paham. Kita sholat subuh, kita pergi, lalu kemudian kita nggak sholat zuhur kan? Kita sholat asar aja nanti, maghrib nggak usah,
sholat isya aja nanti aman dia, enak, sholatnya juga on time daripada terburu-buru terkaja-kaja. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Doa Ustaz. Antum doa ya. Antum aja. Tawandai, siap, tawandai ya. Oke. Kita tutup ya. Kita tutup dengan doa singkat. Ala hazhinnya al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في إندونيسيا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم.